Hari ini 18 Juni 2025 kembali dengan saya pembahasan untuk XAUUSD. Seperti yang saya sampaikan kemarin, teman-teman bisa perhatikan ya bahwa pembentukan saat ini tentu adalah pembentukan sideways. Dan menurut saya ya setelah kita lihat data NFP, setelah kita lihat data CPI, setelah melihat data retail sales, ya apakah pandangan dari Powell nanti malam akan hawkish atau akan dovish, kita nggak tahu. Tapi menurut saya tendensinya dia tetap pada hawkish itu mungkin terbuka lebih lebar, which is there's actually a big potential for gold untuk mengalami pelemahan. Walaupun sebenarnya kalau lihat dari pembentukan yang terjadi, ini secara besar adalah sideways, tapi kalau misalnya kita ambil dari 14 Mei ini sampai di tanggal 14 atau 13 Juni ini adalah bullish momentum ya. Kalian bisa perhatikan di sini. Yang mana menurut saya saat ini adalah kegambangan yang cukup signifikan. Tinggal kita tunggu aja apakah dia akan hajar atas atau dia akan hajar bawah. Kalau misalnya kita ngomongin previous daily high dan previous daily low, kita ngomongin previous daily high di sini adalah 3403 dan previous daily low-nya di sini adalah 3366 ya, 3366. Di mana pergerakan saat ini pun juga dalam inner liquidity-nya, harga sekarang di 3385. Artinya apa? Ya artinya masih akan pembentukan sideways yang sesuai dengan yang terjadi seperti di hari kemarin. Akan hajar atas, yes. Akan hajar bawah, yes. Tapi possible banget masih akan bergerak sideways di dalam range tersebut sampai FOMC nanti malam. Oke? Jadi menurut saya tinggal menunggu aja, nanti tinggal follow with the momentum sih. Lebih gampangnya sih seperti itu ya. Karena apa? Seperti kemarin saya sampaikan, seandainya memang hawkish, kan kita tahu kemungkinan besar Federal akan tetap mempertahankan suku bunga. So if there's hawkish momentum, ini tinggal kita patok aja. So big potential turun drop lumayan dalam sampai 3200. But if it's dovish, maka this will be the changes. Jadi apakah akan hajar 3500? Possible. Apakah akan turun ke 3200 juga? It's possible. Tinggal menunggu data nanti malam. Ya, itu adalah momentum yang paling penting yang perlu kita perhatikan. Now, kita akan pindah ke Wanda. Wanda kita ngomong di H4. H4 kita ngomongnya within this naked chart. Basically dalam naked chart ini teman-teman ya sebenarnya sudah bisa ngeliat ya bahwa di sini ada demand order block bullish. This is also order block bullish, but this one is level this one is better. Kalian bisa perhatikan up, drop, ketahan lumayan lama, tentu volatile teman-teman, tentu dihajar bawah, tentu dihajar kuat, hajar-hajar terus-menerus dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya saya ganti ini menjadi garis, I think it's just the same things ya. It's just the same things, they just waiting in the same line. Itulah yang saya sebutkan bahwa pergerakannya saat ini sebenarnya masih dalam fase consolidating. Ya, masih dalam fase konsolidasi. Belum tahu apakah ini low high higher low ini akan membentuk higher high atau di sini akan terjadi penurunan yang lebih signifikan sehingga dia membuka peluang adanya bearish momentum kembali. Setelah tadi saya bilang dari 13-14 Mei ini dia mengalami bullish yang signifikan. Oke. Sekarang kita balik ke H1, tempat dimana kita menjalankan trade yang ingin kita jalankan. Saya akan hapus. Nah, ini adalah patokan-patokan saya sebenarnya teman-teman. Ketika kemarin saya bilang sama kalian 3381 ini kuat, harus atau mampu untuk bertahan itu adalah hal yang penting. Dan kalian bisa perhatikan di sini up drop panjang semua. Ini tailnya panjang, ini tailnya panjang, ini tailnya panjang, ini tailnya panjang, but still staying in the same fucking line. Tetap dalam pembentukan yang sama, no changes, masih bergerak di sekitaran sini. Now kita ambil di sini kan teman-teman bisa perhatikan, this actually a bearish momentum kan, dimana dia up drop. If we take to this level, it's also similar. Artinya apa? Possible banget dia akan nge-retest lagi zona di atas ini dan seandainya dia nggak berhasil breakout, yang terjadi adalah drop kembali, maka akan bergerak bolak-balik. Apakah ada perubahan dari zonanya? Menurut saya nggak ada teman-teman. Ini adalah zona yang akan tetap sama yang saya pertahankan. Buy terdekat saya di 3381, 3379 selama 3381 tidak di breakout dia 1. Buy kedua saya akan ada di 3362, 3360 selama 3362 tidak di breakout dia 1. Dan ini buy medium risk saya 3348, 3346. Ya. Untuk sell di mana sell terdekat saya 3394, 3396 selama 3394 tidak di breakout di H1. 3399, 3401 selama 3399 tidak di breakout di H1. Dan dua zona di atas ini untuk sell nanti saya bahas kembali. Yang penting apa? Ya
possible masih akan bergerak di sekitaran sini teman-teman. Seandainya saya ganti ini menjadi garis, teman-teman pun bisa perhatikan, at least kalau misalnya dia bergerak naik sampai paling atas, setidaknya dia akan bergerak sampai 3403, 3404. At least itu tetap masih bisa kita pertahankan zonanya. Jadi tinggal menunggu aja dia break hajar 3396, 3394, dia strong naik, maka tinggal menunggu dia rebound dulu, dia retracement dulu untuk melanjutkan bullish momentumnya, itu possible. Dan ketika dia drop dalam, kita tinggal tunggu dia mengalami rebound sebentar untuk melanjutkan drop lebih signifikan lagi, itu juga bisa. Jadi possible kedua belah pihak. Walaupun yang kita bisa ngeliat adalah ini mengalami bearish momentum. Low, high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nextnya adalah pembentukan lower high. Ya, jadi menurut saya it will be a better things for us untuk waiting the game sambil kita memperhatikan pergerakan yang ada. If we check by M15, nothing much. M5 also nothing much. I think that's actually enough. Ya, sebenarnya ini kalau dia nge-sweep habis this level tentu akan strong bullish, which is sekarang lagi ditungguinnya. Jadi menurut saya nggak ada sih zona demand atau supply minor terdekat. Menurut saya ini adalah level-level pentingnya aja yang hampir tidak berubah dari apa yang saya sudah sampaikan kemarin. Ya, hampir tidak berubah, hanya bergerak di sekitaran sini saja. Dan ingat teman-teman, karena tadi pembentukannya adalah dalam inner liquidity, maka hal yang perlu kalian perhatikan atau yang perlu kalian pahami adalah tentu dia akan volatile. Bergerak dalam inner liquidity tentu akan menciptakan sebuah volatility yang signifikan. Contoh kalian bisa perhatikan di sini, ini volatility. Kelihatannya sih tail pendek aja, padahal ini dari 3388 turun sampai 3381, which is 70 pips. Atau tail ini, kelihatannya kecil. Ini dari 3387 drop sampai 3373. Atau mungkin tail ini. Tail, nggak usah lah, tail yang ini kan sudah kelihatan panjang ya. Kita ambil tail yang sekecil ini aja, yang di tengah-tengahnya ini. Ini start dari 3378, dropnya sampai 3372. Jadi almost ada pergerakan tambahan around 50 sampai 80 pips. Tail panjang ini yang ngehajar-hajar ke bawah. If we check by M5, M15, sebenarnya kita bisa ngeliat bahwa pembentukannya itu terjadi di sini misalnya. M15-nya drop, lagi ketahan, nextnya M15 terbang lagi. Di sini juga sama, drop, ketahan, bullish, terbang lagi. Jadi sebenarnya kita bisa waiting within the lower time frame. Apakah memang dia strong untuk melanjutkan penurunannya atau malah nanti dia akan mengalami penguatan kembali. Ya, this one order block yang saya bilang order block bullish yang tentunya sudah dimakan habis. Di sini sudah mulai ada pergerakan jadi consolidating within this fresh level. Artinya ini sudah mulai usang. Tinggal menunggu, seandainya ini berhasil strong bullish, maka fokus utama kita adalah buy position. Dan seandainya dia berhasil drop lagi ke bawah, maka fokus utama kita berubah menjadi sell sampai dia nge-retest zona ini. Ya, jadi menurut saya ini nggak ada perubahan. Tinggal menunggu FOMC nanti malam. Paling mungkin bisa makan scalpingan aja, karena tadi teman-teman bisa perhatikan pergerakannya lumayan signifikan. Contoh di sini pergerakannya signifikan. Ini M5 always close dan dia always close-nya bullish. Hijau sampai ini sekali merah di 10.25. Ini startnya dia dari 9.30. Jadi hampir mau 1 jam baru dia ada candlestick merahnya. Tapi almost all it goes for bullish momentum. Dan possible banget dia bisa terus terbang mengalami penguatan yang lebih signifikan lagi ke depannya. Ya. Jadi menurut saya ini sebenarnya sudah jelas ya. Jelas sesuai dengan pembentukan yang terjadi. Bagi teman-teman GrowCow, nothing to be worried about, karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup. Bagi teman-teman publik, jangan khawatir karena nanti saya akan re-upload kembali videonya. Mohon maaf juga kemarin saya tidak bisa re-upload karena filenya terhapus. Dan teman-teman jadikan mapping ini sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan. Semoga berhasil, semoga bisa konsisten dalam trading yang kalian jalankan.